engkau. Salah dia ngomongin, gimana. Baca lagi selanjutnya semua. Memang orang tuh maunya cepet-cepet. Kamu tuh mesti baca firman pelan-pelan. Saya jujur pada kalian, sering kali aku baca kecepatan and kelewatan. Padahal semua jawabannya udah di situ loh. Kalau saya mau sabar aja, bacanya pelan-pelan. Baca lagi. Dia nyari Tuhan tuh ngapain ya? Oh puasa, dikumpulin semua orang suruh puasa sama dia. Terus ngapain lagi dia? Oh dia langsung berdoa. Dia masuk ke rumah Tuhan, di depan rumah Tuhan dia agungkan namanya. Namanya kata Ibu Indri pribadinya. Jadi dia bergaul sama engkau Tuhan. Oh Roh Kudus, tolong aku bisa bergaul dengan engkau. That's it. Bawa aku bisa mendekat padamu. Roh Kudus, engkau lah roh doa, engkau roh penolongku, kau pembimbingku. Aku gak tahu mesti ngapain. Pimpin aku. Diam aja, nanti kan sebentar. Nanti kamu akan mengalami, apa ya bahasa Inggrisnya ngomongnya the prompting of the Holy Spirit. Kamu akan mengalami suatu kayak langsung hidup iman kamu. Detik kamu hidup imannya, Roh Kudus akan mengeluarkan kata-kata yang kamu dengar malam hari ini. Tiba-tiba bisa diingetin kamu, dan kamu bisa ngomong spontanitas seperti Yosafat. Bukan lagi repetition, bukan lagi hafalan yang diulang-ulang, tetapi spontanitas mengalir seperti aliran air hidup keluar. Wow, kalau udah kayak gitu, yuk. Surga nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Surga di bumi. Kalau udah mengalami seperti itu, yuk. Roh Kudus, sebab dia kan yang berdoa atas nama kalian. Roma 8 katakan itu, 26-27. He pray for you on your behalf. Dia berdoa di dalam kalian, untuk kalian, melalui kalian, dengan segala erangan yang tak dapat dikatakan oleh kata-kata manusia. So problem kalian begitu membelenggu kalian, bikin kamu stres, kamu gak kuat, kamu gak bisa kata. Kalau orang sudah problem, kadang-kadang gak bisa ngomong lagi, hanya bisa nangis, right? Nah tangisan kamu sekarang dikeluarin sama Roh Kudus. Dia yang mengerang atas nama kamu. Roh Allah yang tahu kehendak Roh Kudus dan tahu kehendak Allah yang sempurna bagi orang kudusnya akan berdoa sesuai kehendak Allah supaya erangan itu jebol menjadi jawaban. Detik kamu kelar mengerang, Roh Kudus mengalir dari dalam kalian, langsung tahu, yes, keluar firman Allah. Detik firman Allah timbul, I tell you, kalau firman Allah udah ngomong, duduk, dinamit keluar. Itu kaki kalian akan jalan langsung. Yes. Keluar kamar doa langsung, yes. Orang bilang gila loh. Kamu bilang ini loh, Tuhan dong ngomong. Ya udah lah, jalan sendiri sana. I tell you, detik Tuhan ngomong sama kalian, iman timbul. Tidak ada gunung apapun yang bisa menghalangi kamu. Kamu bisa ngomong sama tuh gunung, beranjak engkau dari hadapanku, lompat ke laut. Wah langsung. Detik iman timbul, gak mungkin hatimu bimbang. Gak mungkin. Just impossible. Nah, kalau sampai iman kamu gak bisa menyingkirkan problem, you know, one problem, saya mau tutup sama ini, boleh, oke? Sampai 3 ayat ini, and then Yakobus 1, oke? Oke, Markus 11. Kenapa iman kalian kadang-kadang empot-empotan kayak Persalinan 3? Markus 11. Sudah Bu Indri, Tuhan sudah berkata. Saya tuh bingung kalau ada orang ngomong, Tuhan sudah mengatakan pada saya. Kamu tinggal pilih, kamu punya iman dari setan atau iman dari Tuhan, pilih aja gitu. Nggak mungkin iman dari setan dan iman dari Allah berada dalam satu tempat bersama-sama, itu mustahil gitu. Amin. Katakan, waktu Allah muncul, setan minggir. That's it. Amin. Markus 11 ayat 22 sampai 26. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Berkata apa? Ini orang mesti pencak silat atau cuma ngomong? Hanya mulut apa perlu kerja keras? Hanya ngomong. Nggak suruh ngapa-ngapain. Orang Kristen kalau menghadapi masalah gampang, cuma suruh ngomong aja. But the problem is, kamu tahu nggak apa yang diomongin? Itu masalahnya. Untuk kamu bisa mengatakan apa yang kamu harus katakan kepada problem itu, kamu mesti mendengar dari surga. Dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku tidak membiarkan engkau atau meninggalkan engkau. Oleh sebab itu, aku dengan yakin berkata, kalau Allah di pihakku, pada siapa aku harus takut? Tapi baru bisa ngomong seperti itu kalau engkau dengar Tuhan berbicara dulu. Makanya kau mesti bergaul sama Tuhan. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, tetapi ada imannya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah
bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Glory, haleluya. Amin. Tetapi nggak stop di situ. Ternyata udah ngafalin ayat sampai biru mukanya, nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Sebab ayat selanjutnya tidak dibaca. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tidak bisa mengampuni, mudah tersinggung, dendam, kepahitan, marah, membuat iman kamu tidak efektif kerjanya. So kalau kau mendoakan papi kamu, doakan mami kamu yang belum bertobat, doakan keluarga kamu belum bertobat, kamu menangis di hadapan Tuhan untuk mereka, tapi hatimu mudah tersinggung sama mereka. Lihat mereka marah, terus bikin kesal, terus kamu marah terus. Iman kamu tidak bisa mengusir gunung yang ada di hadapan kamu itu. Nggak akan. Selama ada dendam, tidak bisa mengampuni, mudah tersinggung, kepahitan, amarah, iman kamu tidak bisa kerja. Kamu boleh dapat masalah, but don't get offended. Jangan tersinggung sama orang yang kasih masalah itu. Jangan tersinggung sama suamimu, jangan tersinggung sama pacarmu, sama teman kamu, jangan tersinggung sama orang lain. Jangan tersinggung. Jangan marah. Udah deh, jangan marah. Kalau tidak, imanmu tidak efektif. Awan? Yakobus 1:25, ayat terakhir. Lebih penting mana? 3 jam nunggu kebenaran diilustrasikan atau 40 tahun menderita? Mana? 3 jam menggerutu, 40 tahun gitu bisa tahan. Dan saya mau tahu pada kalian, orang Israel di zamannya kitab perjanjian lama, mereka mendengar kitab Taurat dibacakan, hanya membaca kitab Taurat setengah hari. Dan orang yang mendengar imam memperkatakan kitab Taurat di bait Allah, mereka semua berdiri. Dan kamu duduk pakai sofa yang ada busanya tuh. Halo, orang Israel berdiri setengah hari hanya mendengar Musa memperkatakan kitab Taurat. Jangan berzina, jangan mencuri, hormati orang tuamu. Setengah hari berdiri. Saya suruh berdiri kamu 3 jam besok. Udah pakai AC, sudah pakai kursi, pakai sofa, pakai spons, masih. Erin, mereka tuh dengar Taurat, kamu nih dengar kasih karunia tahu? Kan lebih enak dengar kasih karunia daripada Taurat. Taurat mematikan, tapi kasih karunia membenarkan. Amin. Halo, antek gak manusia itu? Antek apa tidak? Lebih suka 17 tahun dibelenggu sama dosa, sama problem, daripada 1 jam, daripada 3 jam untuk dibawa pada kelepasan dan kemerdekaan total. Yakobus 1:25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, katakan tugas saya untuk meneliti. Artinya saya butuh waktu, bongkar Alkitab, beli kamus Alkitab, beli konkordansi, beli buku rohani, dan belajar melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kenapa dapat pewahyuan seperti itu? Kenapa firmannya seperti ini? Kalian baru bisa mengerti artinya apa, wahyunya apa. Itu namanya meneliti. Untuk saya meneliti firman bisa 5 jam, bisa setengah hari sendiri. Dan saya nggak mau diganggu seringkali. Lebih baik kamu bergaul sama ini dan saya bisa bagikan pada kalian jalan yang benar, daripada saya sibuk sama kalian dan saya nggak ada waktu meneliti firman. Kamu dapat makanan tua, kamu makanan 20 tahun khotbah isinya itu terus khotbahnya. Halo, saudara-saudara, Tuhan baik, amin. Ada sukacita, amin. Ngapain dengeran kayak gitu amin-amin terus? Kamu yang menghadapi problem kok masa diaminin terus? Betul apa tidak? Kamu butuh firman yang membangkitkan kalian, yang buka mata kalian. Begitu tuh Tuhan kerja, begitu tuh aku lakukan sekarang. Amin. Terus, yaitu hukum yang memerdekakan saya, dan jika ia bertekun di dalamnya, jadi bukan cuma dengar kemudian lupa. Halo, kayak orang-orang pulang dari gereja, pokoknya sudah menunaikan tugas kewajiban hari Minggu, pulang langsung sibuk di dapur yang perempuan, yang laki depan TV, tinggal nunggu meja makan, habis makan kelar tidur. Nggak ngomong sama anaknya, wow tadi Tuhan ngomong sama papa, wow Tuhan ngomong ini, nggak ada, enak ya, lapar ya. Lihat aja kalau kamu pulang dari sini, nanti malam ngomong apa nanti?
Apakah engkau berkata, selama ini gue baru tahu kesalahan gue di mana. I was wrong. Makanya aku berdoa 11 tahun suamiku gak bertobat. Because I was wrong. Doaku salah. Dan pulang langsung kamu haus, kamu buka lagi 2 hari. Pelajari lagi, renungkan, perkatakan. Tuhan, nyatakan jalanmu. Buat aku ngerti, bisa menangkap, bisa ilustrasi, sampai dapat ilustrasi itu gimana, visi gitu loh Tuhan. Kamu menjerit di hadapan firman Allah ini. Kalau hatimu tulus, Tuhan akan berbicara langsung. Pasti. Karena dia yang memberikan firman, dia setia kok melaksanakannya. Amin. Terus. Kalau kalian menjadi pelaku firman, and kamu menang, kamu bisa jadi teman bagi saya. Kenapa? Kita banyak sharing. Kalian banyak kesaksian, kita sharing terus. Daripada kamu datang ke saya kerjanya, gimana ibu tolong doakan. Dia datang ke sana. Aduh rasanya kayak digandulin berapa ton, kamu tau gak? Kamu tahu, yes. Aku lakukan tadi malam ini sebelum tidur. Aku lakukan tadi pagi subuh, aku bangun jam 4 pagi. Aku minta aku bangun aku. Aku lakukan apa yang Yosafat lakukan. Biar dibilang gila, bodoh amat. Aku mentaati karena Tuhan berkata demikian. Aku lakukan karena iman, bukan karena ibu intrik. 3 hari kemudian, kering, suamimu yang udah hilang 50 tahun. Mam, boleh aku pulang? Mimpi apa gua? And suami bilang, halo masih di surga? Ya pak, pulang. And waktu suamimu pulang, wajahnya sekarang sama 50 tahun yang lain. Mukanya remuk, hancur, penuh kasih. Dan langsung suaminya sujud minta ampun. Orangnya sudah bertobat. Akibat siapa? Ada yang doain dia soalnya. Who is? Istrinya. Bagaimana doanya? Sesuai firman. Seperti Tawari 20 tadi. Akhirnya kau berkata, Tuhan, luar biasa. Tiap kali ngomong Tuhan nangis, nggak tahan ucap syukur sama Tuhan. Amin. Gak ada problem yang mustahil deh. Semuanya tidak mustahil bagi Tuhan, tapi mustahil bagi kita. Katakan, besar kuasa doa orang benar. Kamu tidak membenarkan diri, kamu dibenarkan Tuhan. Bagaimana kamu dibenarkan? Waktu kamu terima roh kebenaran. Waktu kau mentaati kebenaran, you are made righteous. Artinya kamu dibuat dibenarkan Tuhan. Artinya apa? Di hadapan Allah, kamu tuh betul posisinya. Kalau posisimu udah betul, anything you ask in my name shall be given unto you. Kalau minta apapun dalam namaku, kata Yesus, akan diberikan. Asal kamu berhadapannya benar di hadapan Tuhannya. In right standing. Amplified Bible berkata, you are made righteousness unto God. Artinya you are in the right position, in your right standing with God. Kamu bergaulnya benar di hadapan Allah, kamu posisinya betul. Kalau kamu posisinya salah, ya tidak dapat jawaban. Amin. Dan bagaimana sampai ke sana? Dengan kau meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan kamu dan bertekun di dalamnya. Jadi bukan cuma mendengar langsung lupa, tapi sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dengan hanya menyembah, hanya memuji, karena Tuhan katakan mesti begitu. Karena Tuhan katakan sebelum melihat kemenangan, puji dan puji aku dulu, besarkan aku dulu, sembah aku. Di hadapan musuhmu sembah aku. Engkau berkata aku lakukan karena iman Tuhan. Di situ kau akan bahagia akibat perbuatan itu. Simple seperti itu. Dan orang pada sibuk, gimana sibuk cari Tuhan itu loh. Gak ada orang Kristen yang gak kepingin cari Tuhan. Detik kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu kepingin cari Tuhan. Itu keinginan, gak usah kamu bikin-bikin, otomatis timbul sendiri. Tinggal kamu mau responi apa tidak. That's all. Amin. Amin. Besok saya lanjutin yang season kedua. Amin. Bagaimana kamu bisa lihat kemenangan? Dan apa yang kamu mesti lakukan selama kamu menanti? Dan kamu bisa menyembah, kamu bisa memuji, menari, sorak-sorai. Dan keluar ketemu lagi problemnya. Loh kok belum berubah? Muji lagi. Now while waiting, sementara kamu menunggu, apa yang kamu mesti lakukan? Besok saya akan kasih tahu. Oke? Haleluya. Haleluya. Kamu rindu dipenuhi Roh Kudus? Kamu rindu bergaul sama Roh Kudus? Jangan ngomong problemmu, jangan ngomong dosamu, jangan ngomong masalah kamu, penyakit kamu. Tujukan matamu pada dia. Amin. Ini gampang untuk dikatakan, tapi kalau kamu lakukan, there's another story. Banyak rintangannya, tapi kau tetap bertekad. Ingat kuncinya, membuat keputusan cari Tuhan.
Sekali kamu buat keputusan, kamu bertekad, tidak ada setan apapun yang bisa menghalangi kamu. Tapi kalau kamu setengah-setengah keputusannya, oh, setan pakai anakmu, pakai istrimu, pakai babumu, pakai supirmu, pakai pegawaimu, digagalin semuanya. Dan kamu akan berkata, udah deh Tuhan, besok aja Tuhan ya, nanti malam. Wow. Semakin untuk satu hari pemberontakanmu, Tuhan tambahin 1 tahun. You get it? Untuk satu hari pemberontakan kamu, Tuhan tambah 1 tahun bagi kalian. Tapi semakin cepat, semakin taat, semakin takut akan Tuhan artinya, semakin cepat kamu dengar Tuhan berbicara. Aman? Yuk kita berdiri semua. Saya doakan besok ya. Dan besok kalian bisa mengerti kenapa Yakobus 1:25 penting sekali. Kalian dapat terang waktu dengar Yakobus 1:25? Ternyata yang Yakobus maksudkan, jangan kamu hanya mendengar dan tidak melakukan. Ternyata Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan mati. Kenapa? Karena setiap orang Kristen setelah pulang dengan kebaktian seperti ini, kamu nggak meneliti hukum, kamu nggak belajar hukum itu, kamu nggak bergaul di dalamnya, tapi cuma dengar langsung lupa. Tapi kebahagiaan karena Tuhan, sukacita karena Tuhan turun, akibat engkau melakukan apa yang Dia perintahkan. So di dalam ketaatan ada sukacita. So kalau engkau mau sukacita Allah turun, well obey, lakukanlah, taatilah. Amin, amin. Oke, angkat tangan kita semua. Saya rasakan sekali roh Allah, kalian menyedot roh saya sekali. Saya rasakan sekali kalian rindu untuk urapan Allah turun. I can feel it. Saya kesedot di dada saya ini. I feel it. Kalian haus, kalian rindu lihat kemuliaan Tuhan di depan musuhmu dan di depan kalian. Engkau butuh zaman Tuhan untuk hal ini. Kamu sungguh-sungguh butuh urapan Tuhan untuk hal ini. Angkat tangan kalian dengan iman. Karena engkau tahu Dia menjamah orang yang hatinya menjerit. Karena engkau percaya bahwa Allah menjamah mereka yang hatinya berseru kepada Tuhan. Kalian menangis karena problem kalian belum selesai. It's okay. Kalian terharu, kalian hancur. Tuhan, aku angkatkan problemku ke hadapanmu. Tapi malam hari ini mataku tidak lihat problem itu. Mataku memandang pada Engkau, perisaiku, Allah nenek moyangku, Allah yang bertahta di surga, Allah yang berkuasa atas kerajaan di bumi, dan Allah yang berkuasa atas Indonesia, atas kehidupanku, atas perusahaanku, Allah yang berkuasa atas keluargaku. Ke Allah yang mulia. Kalian bisa menangis, bisa hancur, sampai sakit, sampai perih hatimu. Kau mengatakan ini, never mind. Itu namanya kau mentaati firman di tengah-tengah penderitaanmu. Kalau Yesus sebagai anak Allah belajar taat dari hal yang Dia derita, kamu pun mesti lakukan yang sama. Kata Ibu Indri, sulit masalah saya. No, tidak ada yang sulit. Kalau engkau bersama Allah, tidak ada yang sulit. Asal engkau bisa bersama dengan Allah, that's the key. Dan kalau kuasa Allah turun pada kalian, simple sekali. Terlalu mudah buat Tuhan menghancurkan musuhmu, terlalu mudah. Dan Dia mau lihat kamu dilimpahkan dengan jarahan dunia ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau lihat tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Kau tahu kebutuhan mereka, kau tahu, kau lihat problem mereka, kau lihat akar problemnya di mana. Nah, malam hari ini kau membawa mereka untuk menyadarkan diri mereka, untuk merendahkan hati mereka, agar mereka mau telanjang di mata kami, di mata Engkau. Terhadap dirinya sendiri mereka tidak takut menghadapi realita, kenyataan bahwa diri kau seperti ini. Bawa mereka pada kerendahan hati Tuhan. Sebab Allah membenci orang yang sombong, orang yang pura-pura. Tapi Engkau mengasihani orang yang rendah hati. Kau curahkan kasih karunia-Mu melimpah-limpah pada mereka. Dan di mana ada kasih karunia Allah melimpah, di situ Roh Allah hadir. Dan di mana Roh Kudus hadir, di situ Allah berfirman. Dan urapan-Mu turun, kuasa-Mu turun. Puji-pujian penyembahan menjadi bagian hidup kami sebelum kemenangan kami lihat. Kami tinggal menuai kemenangan yang Kau sudah kerjakan atas nama kami. Kami tidak lari dari kenyataan, kami tidak lari dari problem. Kami hadapi Tuhan. Bersama Allah, kami bisa menghadapi suku Enak Tuhan. Kami bisa menghadapi musuh kami sebesar raksasa itu. Kami tidak melihat diri kami seperti musuh menuduh kami. Kalau kami melihat diri kami seperti apa kata suku Enak, kami seperti belalang, demikian kami di mata kami. Kami tidak percaya kami belalang. Kami kepala, kami bukan ekor. Kami lebih dari pemenang bersama Kristus mencintai kami. Kami di atas bukan di bawah.
Kami ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kami bukan seperti apa kata setan tuduh kami. Saat ini Bapa, buat mereka mengenal siapa diri mereka di dalam Engkau. Buat mereka pulang di tempat ini mulai praktekkan, melakukan, taati firman-Mu. Bahwa mereka harus meneliti hukum dengan segenap hati mereka. Hukum yang memerdekakan orang itu, hukum kebenaran itu. Jangan hanya mendengar kemudian pulang melupakannya saja, tapi dengan sungguh, dengan segenap hati, dengan sungguh hati melakukan semua hukum yang memerdekakan itu dengan perbuatan, maka mereka akan berbahagia karena perbuatan yang sesuai dengan firman Allah itu. Kau Allah yang membawa kemenangan, bukan kekalahan. Kau Allah yang membawa sukacita, bukan kesedihan. Kau Allah yang membawa kedamaian, bukan kekacauan. Kau Allah yang membawa kelepasan, bukan belenggu. Kau Allah yang memberikan kelegaan, bukan sedih. Kau Allah yang memerdekakan, bukan mengikat, bukan menawan. Saat ini Bapak, sadarkan umat-Mu bahwa mereka orang-orang dimerdekakan, bukan tawanan perang lagi. Saat ini mereka akan dikeluarkan dari lubang air itu, lubang yang tidak ada airnya itu. Dan mereka akan menerima 2 kali lipat warisan yang Kau sediakan. Kau Allah yang memberikan warisan dan upah. Kau bukan Allah yang mencintai perampasan dan kecurangan. Kau Allah yang benci perampasan dan cinta keadilan. Dan Kau akan memberikan pada mereka yang tertuju padamu warisan 2 kali lipat daripada penghinaan yang mereka terima sebelumnya. Dan sukacita abadi akan menyertai mereka semua. Dan saat ini Roh Kudus, aku impartasikan sukacita karena Tuhan, kekuatan baru karena Tuhan, untuk mereka mampu melakukan kehendak Allah di tengah-tengah penderitaan mereka, di tengah-tengah masalah mereka. Diimpartasikan sukacita ilahi, impartasikan urapan Allah kini, impartasikan hadirat Tuhan untuk membuat mereka matanya lepas dari problem mereka, lepas daripada melihat diri mereka kecil, tak berharga, tidak dipandang, membuat mata mereka tertuju pada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita. Dan bawa mereka pada pergaulan intim dengan Engkau Bapa. Bawa mereka mengenal Engkau, bergaul intim dengan Engkau, bergaul seperti Abraham menjadi sahabat-Mu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima saja, terima. Kau terima, jangan sedih, jangan ragu-ragu, jangan terima, jangan terima. Terima dengan hati yang lapang, hati yang rindu. Minum hadirat Tuhan. Minum hadirat Tuhan. Tangan saya panas sekali, tangan kanan saya. Just minum hadirat Tuhan, minum hadirat Tuhan. Terima dengan iman. Terima kalau engkau percaya firman ini. Iman timbul. Kamu tinggal ambil saja. Kamu tinggal ambil saja. Kamu tinggal ambil saja. Kamu tinggal ambil apa yang Tuhan sediakan bagi kalian. Jangan kecil hati, jangan takut. Kuatkan hatimu, jangan tawar. Walaupun kamu sedih, kamu mesti angkat tangan. It's okay. Lawan perasaanmu, tawan pikiran yang sedih itu, tawan pikiranmu itu yang berkata nggak mungkin, nggak mungkin, udah lama, udah terlalu lama, no, tawan pikiran itu. Taklukkan pada Kristus, taklukkan pada Kristus, dan mulai memuji Tuhan, mulai menyembah Tuhan, mulai menyembah Tuhan, menyembah Dia, mulai puji Dia. Kamu akan lihat kuasa Tuhan di hadapan kehidupan kalian. Mulai puji Dia, mulai sembah Dia. Jangan perkatakan problemmu, jangan perkatakan kesedihanmu. Mulai perkatakan kebesarannya. Mulai perkatakan kebesarannya. Mulai perkatakan kebesarannya. Mulai katakan kebesarannya. Kalau engkau masih takut, ragu-ragu, malas-malesan, engkau lebih percaya apa kata setan daripada apa kata Tuhan. Besarkan Tuhan, agungkan Dia. Mulai bergaul dengan Tuhanmu. Sejauh mana engkau kenal Tuhanmu, akui siapa Dia. Akui siapa Dia selama ini. Kau akan lihat kuasanya mulai bekerja. Kau akan lihat kuasanya mulai bekerja atas nama kalian. Kalian akan lihat tahun 98 keluarga-keluarga dipulihkan semuanya. Kalian akan lihat tahun 98 keluarga-keluargamu yang belum selamat akan diselamatkan. Suamimu yang lari dan engkau akan pulang bertobat. Keluarga yang hancur akan dipulihkan tahun 98 ini.
Mulai permulaan tahun ini dengan melakukan apa Yosafat lakukan. Orang tuamu bertobat, orang tuamu akan dipulihkan. Adik kakakmu akan dipulihkan. Ekonomimu akan dipulihkan. Semua belalang-belalang akan disingkirkan. Semua patah hatimu, depresimu, kesedihanmu, ketakutanmu akan disingkirkan Tuhan. Lakukan dengan iman, lakukan. Percaya bahwa apa yang Yosafat lakukan berlaku bagi kalian. Lakukan apa yang Yosafat lakukan. Malam hari ini praktek. Jangan lihat masalahmu, jangan lihat problemmu, jangan lihat kekecilan kalian. Jangan percaya sama Satan. Engkau gak layak, engkau masih kecil, engkau gak punya kuasa. Oh no. Mulai berkata apa yang Tuhan katakan mengenai kalian. Siapa engkau dalam Kristus? Katakan, aku dalam Kristus adalah pemenang. Aku ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Aku yang dikasih Allah. Aku yang ditebusnya. Aku yang dihapuskan dosanya. Aku miliknya. Aku dimeteraikan menjadi miliknya. Satan, aku bukan milikmu. Aku bukan milik cengkramanmu lagi Satan. Kuasamu sudah dilumpuhkan. Aku sudah milik kerajaan terang. Aku sudah dalam kerajaan terang. Aku memerintah bersama Kristus. Engkau di bawah Satan. Aku di atas. Engkau di bawah kakiku Satan. Aku bosmu. Kau tunduk pada aku. Aku tidak mau dengar perkataanmu di pikiranku. Aku di atas bukan di bawah. Engkau yang di bawahku. Aku kepala, aku bukan ekor. Keluar masuk aku membawa berkat. Segala aku pegang akan menjadi kelimpahan. Bukan minus, tapi plus. Mulai akui siapa engkau dalam Kristus. Ini yang saya akan nasihatkan kalian besok malam. Oke, angkat kedua tanganmu seperti ini. Saya akan berdoa untuk kalian. Bapak, aku berdoa kau lihat tangan-tangan yang diangkat dengan iman. Mereka yang berkata kalau Yosafat berhasil, Tuhan aku akan berhasil pula. Yosafat melawan 3 musuh, aku melawan 1 problem. Dan Allah membela dia. Buat aku melakukan apa yang Yosafat lakukan. Buat aku memiliki hati seperti Yosafat, membuat keputusan yang tekad. Malam hari ini Bapak, kau lihat tangan-tangan yang diangkat dengan hati bertekad untuk mencari Tuhan dengan segenap hati mereka, untuk berpuasa mencari wajah-Mu Tuhan, seperti Daniel, Syadrak, Mesak, Abednego. Saat ini Bapak, urapi setiap pribadi itu. Jamah mereka dengan urapan yang baru. Buat mereka pulang. Urapan itu merenggut hati mereka, merenggut pikiran mereka, dan membuat mereka suka meneliti hukum, suka meneliti hukum kebenaran, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Suka haus dan lapar menyelidiki firman-Mu, bergaul dengan firman-Mu, menyelidiki firman-Mu, dan melakukannya menjadi kesukaan mereka. Akibatnya hidup mereka sukacita, damai sejahtera, penuh kebenaran oleh Roh Kudus menjadi kehidupan mereka setiap hari. Aku impartasikan saat ini Tuhan. Terima saat ini, terima. Bapak, impartasikan saat ini. Impartasikan saat ini. Terima ini semua, terima. Just terima, just terima. 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 Lakukan firman ini. Receive it. Jesus. Jesus. Pasti bisa. Jesus. Pasti bisa. Pasti bisa. Roh Kudus, Kau akan curahkan Roh-Mu Tuhan, untuk mereka yang meresponi dengan segenap hati. Saat ini, jadi Roh Kudus masih bekerja. Saat ini saya mau stop, nggak bisa stop saya. Angkat tangan kalian aja, terima saat ini, terima saat ini. Angkat tangan kalian aja. Lakukan yang Yosafat lakukan, kamu akan mendapat kelepasan, kemerdekaan. Kamu akan melihat kelimpahan, kemenangan.
Lakukan apa yang Yosua lakukan. Jangan minta apa-apa saat ini, agungkan dia. Agungkan, sembah dia, tinggikan dia. Lupakan apa yang kamu butuhkan, lupakan problem kamu. Kalau kamu lihat problem itu, kamu lihat kebutuhan kamu. Sekarang hanya lihat Tuhan saja, lihat Tuhan saja. Lihat Yesus saja, lihat Yesus saja. Lihat dia dan kebesarannya. Jangan minta-minta. Kalau engkau masih minta-minta, engkau lihat problemmu. Kamu lihat kelemahan kamu, makanya kau minta. Kini yang lemah dikuatkan.